Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah ya guys, minum. Aku mau cerita sedikit guys tentang hariku hari ini yang sangat tidak bagus. Singkat cerita, HP ku tuh hilang guys. Masih sedih perasaannya tuh. Oke. Sebenarnya aku tuh nggak masalah ya HP-nya hilang tuh. Mungkin bukan rezekiku, aku sih percaya gitu. Oh mungkin bukan rezekiku makanya hilang atau apalah. Aku masih ikhlas. Yang aku tuh kurang ikhlas sampai sekarang tuh karena di HP itu tuh banyak memori guys, kayak foto-fotonya Cece, terus video-videonya Cece yang waktu dia masih bayi. Pokoknya banyak banget cerita-cerita gitu loh di foto di HP itu tuh. Makanya aku tuh agak sedih guys hilang. Apalagi tuh di HP itu tuh ada video yang aku tuh udah edit, tinggal upload aja guys di YouTube. Jadi semua video-video aku tuh hilang. Jadi kalian tahu nggak sih, ada video yang aku tuh udah upload, tinggal nunggu 10% doang. Waktu aku sebelum hilang tuh tinggal nunggu 10% guys. Tinggal upload udah ke-upload. Tapi nggak ke-upload gara-gara udah hilang. Ya udahlah, mungkin emang bukan rezekiku ya. Oke, jadi aku mau cerita ya. Ceritanya hari ini tuh aku emang sengaja, aku pikir tuh aku nggak mau pergi guys. Jadi dari pagi tuh aku udah malas-malasan, pokoknya aku nggak mau pergi, aku mau di kamar aja karena aku mau bikin konten. Ceritanya tuh aku mau bikin konten soal cerita aku gimana ketemu suamiku terus sampai menikah punya anak. Aku awalnya mau bikin konten itu guys. Seharian tuh aku tuh pikirnya mau di kamar aja, di hotel aja, mau bikin konten sama ngedit video karena beberapa videoku tuh belum tak edit. Kan kemarin sibuk terus ya karena kan pergi-pergi terus. Aku pikir hari ini nggak mau pergi, jadi suamiku tuh, kita bangun tuh agak siang, jam 9-an tuh kita baru bangun, habis itu sarapan. Terus aku bilang suamiku, hari ini nggak usah pergilah, aku mau di hotel aja, aku mau bikin video, mau bikin konten, mau edit video juga. Terus suamiku bilang, ya di hotel doang bosen, masa di hotel tok gitu. Terus intinya dia minta pergi gitu loh, dia mau pergi, katanya dia mau beli jaket soalnya. Aku mau beli jaket, dia bilang gitu. Ya udahlah pergi aja. Tapi sebenarnya dalam hatiku tuh aku tetap nggak pengen pergi gitu loh guys. Aku pengennya tetap di hotel aja karena hari ini tuh nggak tahu kenapa tuh hawanya tuh males gitu, males banget pergi tuh. Mau siap-siap tuh males. Aku tuh juga mau mandi, belum keramas, jadi tuh kayak males gitu. Itu udah jam 10-an pokoknya. Terus habis itu tapi hari ini juga tuh papa mertua aku tuh harus ke rumah sakit gitu loh guys, mau periksa. Terus tapi akhirnya yang ngantar periksa ke rumah sakit tuh mama mertuaku. Jadi papa mertuaku sama mama mertuaku tuh pergi ke rumah sakit buat check up itu kan. Jadi ada beberapa tes yang udah dijadwalin gitu loh, nggak cuma 1 hari check up selesai, itu enggak guys. Jadi di sini tuh sistemnya tuh kayak dijadwal, kamu 2 hari lagi kamu ada rekam jantung, atau kamu hari ini kamu CT scan atau apa gitu lah intinya. Nah hari ini tuh ada jadwal ke rumah sakit juga buat cek. Terus jadinya yang ikut periksa tuh mama mertuaku sama papa mertuaku ke rumah sakit. Itu di siang hari ya jadwalnya, pokoknya setelah makan siang tuh berangkat. Nah singkat cerita, kita kan jadinya sepakat buat pergi beli jaket kan. Aku, suamiku sama Cece berangkat mau beli jaket, papa mertua sama mama mertuaku ke rumah sakit. Itu di jam yang sama ya, jadi kita pergi tuh barengan jamnya, habis makan siang. Jadi kita makan siangnya di hotel, kita pesan Gojek gitu. Terus habis itu kita berangkat awalnya guys. Nah ini udah siap ya, ini dua papa mertuaku, mama mertua, aku, Cece, pak suamiku tuh udah pada siap, udah mau pergi nih. Udah sampai hotel, udah dikiranya nggak hujan guys, awalnya dikira nggak hujan, ternyata hujan.
Jadi ini kita udah jalan keluar hotel nih, udah jalan mau ke apa tuh, mau ke stasiun keretanya tuh loh guys. Nah udah jalan, habis itu di tengah jalan tuh hujan. Nah hujan, terus papa mertua sama mama mertua aku bilang, kalian nggak usah naik kereta lah, masih jauh, soalnya dari hotel ke stasiun tuh sekitar 1 kilometer gitu loh guys, hujan. Papa mertua aku minta aku sama suamiku sama Cece naik taksi aja pikirnya. Ya udah kita pisah lah, itu di tengah jalan tuh kita udah pisah guys. Jadi mama mertuaku sama papa mertuaku lanjut lagi ke stasiun, kita berhenti di tengah jalan mau pesen taksi ya. Terus dicek nih, ternyata tempat yang mau dituju suamiku tuh agak jauh, jadi agak mahal gitu loh guys. Terus kita mikir beberapa meter lagi tuh ada halte bis guys. Terus habis itu kita mikir pakai bis aja yang lebih ngirit, pikirnya ngirit deh guys, ngirit. Terus habisnya aku sih nggak masalah, orang aku tuh juga enjoy aja naik bis, jadi ya nggak masalah, udah ayo gitu. Apalagi Cece juga kan orangnya nggak rewel kalau di tempat umum. Ya udahlah guys, kita akhirnya naik bis, kita jalan ke halte bis, nunggu bis. Dan nih masih enjoy, kita masih enjoy dengan keadaan ini. Terus habis itu bisnya datang, kita naik guys. Udah gitu tik, naik bis, scan barcode kan guys, scan barcode buat apa tuh pembayarannya. Aku udah masuk nih, suamiku. Nah suamiku tuh bikin kesel sopirnya, tiba-tiba nggak tahu kenapa sopirnya tuh kayak, aku sih nggak tahu artinya ya, tapi emang dia ngomongnya agak keras gitu guys. Karena kan suamiku lupa nggak pakai masker. Aku udah pakai masker, suamiku masih belum pakai masker. Nah terus itu sopirnya tuh kayak ngomel-ngomel gitu loh. Mungkin artinya kayak, cepet kamu tuh pakai masker atau apa, tapi suaranya emang agak kayak emosi gitu loh guys. Terus keadaan itu kan, jadi nggak tahu kenapa halte bis sopir bisnya tuh, aku belum duduk guys, aku baru mau ke tempat duduk, sedangkan itu aku masih gendong Cece kan. Terus udah jalan, jadi kita mau jatuh gitu loh. Itu juga agak kurang enak ya, aku nggak tahu kenapa. Terus habis itu kita udah duduk nih, habis itu seperti biasa lah Cece, kan kita perjalanan dipakai bis tuh 1 jam, dari kita halte bis deket hotel sampai ke tempat tujuan kita yang mau beli jaket itu 1 jam. Nah di pertengahan jalan tuh Cece agak rewel, terus akhirnya aku buka handphoneku lah buat nonton YouTube biar dia enggak rewel. Terus udah nih nonton YouTube kan, dan nonton YouTube habis itu dia ketiduran guys, tidur. HP-nya itu aku nggak masukin ke tas, jadi tetap di kursi. Nah itu guys, aku tuh sempat kepikiran, HP ku masih di sini mau tak masukin, tapi nggak tahu kenapa tuh di dalam hatiku tuh kayak nggak langsung tak masukin gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku tuh tahu HP ku masih di kursi, tapi aku tuh nggak langsung masuk, kayak aneh ya. Karena posisi Cece tidurnya kan di tanganku gini kan, jadi kayak agak keku gitu loh mengambil, jadi kayak nanti aja lah gitu. Nah karena aku mikirnya nanti aja, tiba-tiba beberapa menit kemudian tuh ternyata udah mau sampai di tujuan kita, yang di halte tujuan kita itu yang 1 jam itu udah mau sampai, tapi aku nggak tahu lokasinya kan guys. Jadi aku Cece kan duduk di sini, suamiku duduknya agak jauh gitu, jadi kan aku nggak tahu kalau kita tuh ternyata mau berhenti kan, udah sampai tujuan. Nah sedangkan kalau di bis tuh kan kita nggak boleh kayak lelet gitu, harus cepet. Jadi aku mungkin kayak kesusu ya bahasanya, kayak terburu-buru. Jadinya Cece masih tidur nih kondisinya, otomatis kan aku fokusnya sama Cece kan, nggak fokus sama HP ku lagi. Kondisi seperti itu, suamiku udah berdiri, ini dia bilang stop di sini. Nah sedangkan aku belum siap-siap apa-apa, jadi aku langsung angkat Cece, HP ku masih di kursi. Jadi aku angkat Cece, terus kita jalan ke pintu keluarnya, kan buru-buru ya guys, namanya bis ya, bis umum ya, jadi ya langsung berangkat. Akhirnya udah nih kita turun dari bis, tek. Aku tadi sampai aku turun dari bis ya, dan nih tapi di situ aku masih belum sadar kalau HP ku tuh ketinggalan di bis guys. Dan aku masih santai karena
nggak tahu kenapa hari ini tuh dingin banget, tiba-tiba berangin gitu, anginnya kenceng banget. Aku fokusnya sama Cece, aku takut dia kena angin kan, masuk angin, jadi aku fokus dia buat tak kerubutin jaketku gitu. Aku juga nggak fokus sama HP ku. Jadi udah, terus kan dari halte bis yang kita tuju itu buat ke mall yang buat beli jaket itu masih agak jauh guys, jadi jalan kaki tuh nggak bisa ya, kira-kira 500 meter, mungkin 500 meter ya. Terus habis itu suamiku pesan lah taksi. Itu pesen taksi sampai taksinya datang tuh aku masih tidak sadar kalau HP ku tuh ketinggalan guys. Dah nih, terus taksi datang, kita menuju ke mall yang buat beli jaket itu. Udah sampai nih, udah sampai mallnya. Itu juga aku juga heran, sopir taksinya itu nganter kita tuh nggak di pintu masuk lobbynya guys, jadi kita malah agak jauh gitu loh. Terus jadi kita harus jalan kaki ke mallnya, masian agak jauh gitu, pokoknya sekitar hampir 200 meter mungkin ya, karena salah kayak salah gitu, salah tempat pokoknya. Nah, baru turun dari taksi, kita udah sampai di mallnya itu, aku baru inget HP ku hilang. Aku bilang sama aku, aduh HP ku hilang dek bis, bilang gitu. Kamu yakin di bis? Ya bilang gitu. Mungkin di taksi. Tak cek lagi, kan taksinya belum pergi, tak cek. Enggak, aku inget banget di bis, di kursi, aku bilang gitu. Terus udah kita jalan, karena dingin banget, berangin, jadi kita nggak fokus buat telepon customer service-nya bis. Jadi kita menuju ke mall dulu aja, masuk, karena anginnya kencang banget guys, aku takut sakit. Akhirnya kita jalan dulu sekitar 200 meter, masuk ke lobby mall. Habis itu suamiku baru telepon lah ke customer service-nya bis publik itu. Dia nih telepon, ditanyain lah tadi tujuan dari mana, tujuan kemana, kursinya di nomor berapa, terus jam berapa, kayak gitu-gitulah intinya, basic lah ya guys. Terus oh ya, nanti kita kabarin lagi kalau sudah ketemu, nanti kita kabarin lagi kelanjutannya, pokoknya kayak gitulah intinya ya. Terus akhirnya kita tapi di situ posisi itu emang udah nggak yakin kalau HP-nya masih ada sih guys, karena suamiku udah miss call HP ku tuh udah nggak aktif, udah nggak bisa ditelepon, udah dimatiin. Jadi ya udah, kita pasrah aja, kalau ketemu ya puji Tuhan, kalau nggak ketemu ya udah tuh. Tapi di situ posisiku kan aku sedih ya guys ya, HP ku, video-videoku, foto-fotoku yang aku sedihin itu guys, foto-fotonya anakku guys, yang dari dia baru lahir, video-videoku waktu melahirkan, sedih aku guys. Nah habis itu kita masih belanja guys, udahlah kita belanja dulu aja. Akhirnya kita beli jaket, beli apa. Habis itu ditelepon lagi sama customer service-nya bisnya, halo bla bla bla. Intinya tuh HP ku nggak ketemu, nggak ada. Jadi udah dicari tuh nggak ketemu. Nanti kalau ada yang mengembalik, jadi nggak ada orang yang ngasihin penemuan barang atau apa tuh nggak ada. Terus nggak ada juga ditemukan di bis itu, intinya nggak ada lah gitu. Terus dia bilang nanti kalau ada yang ngasihin HP-nya dikabarin lagi. Soalnya kita juga nggak bisa ngelihat di CCTV, karena kalau ngelihat CCTV harus dari polisi katanya. Jadi harus pakai polisi baru bisa lihat CCTV kan. Itulah intinya, HP-ku nggak ketemu, 100% hilang. Dah, tambahlah sedih aku, jadi aku udah nggak fokus buat beli baju. Intinya hilang. Kalau mau ketemu, terus aku bilang suamiku, lagi mana, apa kita coba buat lapor. Suamiku bilang
ribet, apalagi kita bukan orang sini itu maksudnya orang Shanghai, intinya gitulah, ribet, harus lapor ke polisi, habis itu ke kantornya bis buat lihat CCTV lah, apalah, buat balik lagi, katanya ribet, dah nggak usah tuh, udahlah, ikhlas. Udah ikhlas nih guys, udah ikhlas HP-nya nih. Tapi ini belum berakhir ceritanya guys. Kita udah selesai nih belanja baju kan. Kita mau makan malam soalnya udah jam 6 sore kan, udah jamnya makan malam ya. Dan ini kita pesen taksi kan, karena aku udah nggak mau lagi naik bis, trauma guys. Habis itu kita pesen taksi nih guys. Ini sopir taksi gila ini, sumpah. Dan nih kita pesen taksi, kita masih nunggu di lobi. Supir taksinya udah mau sampai. Terus kita keluarlah ke lobi, ke pinggir jalan biar cepet kan, pikirnya biar cepet. Udah, terus aku naik, taksinya udah datang, aku naik. Suamiku kan masih ngelipet stroller sama bawa belanjaan ya guys. Mau ditaruh ke bagasi yang di belakang. Terus suamiku tuh bilang, ini tuh bukanya gimana? Karena agak beda gitu loh, kan kita juga beda mobil, beda ini kan juga bingung ya guys ya. Terus tahu nggak kalian sopirnya tuh gimana? Kurang gila banget. Sopirnya tuh marah-marah guys, gara-gara suamiku nggak mudeng. Aku nggak tahu artinya, tapi dia kelihatan banget kalau dia tuh marah, emosi. Sedangkan kita tuh biasa aja, padahal kita cuma tanya, ini tuh cara bukanya gimana gitu suamiku. Karena dia nggak tahu. Intinya kayak harus dipencet atau gimana gitu loh, intinya tuh beda lah dari mobil pada umumnya, pokoknya beda. Terus tau nggak, sopirnya tuh emosi, tau, dia kayak ngomel gitu, terus turun dari mobil, terus ditutup kayak keras gitu, bung. Terus dia nunjukin ke suamiku cara bukanya gimana sambil ngomel-ngomel. Terus habis itu dia nutup bagasi ini guys, ora piye, sumpah kayak dibanting, bung, kayak gitu guys, kayak bung, bener-bener bung. Jadi kita yang di mobil ya kaget toh ya, anakku sampai kaget toh. Terus habis itu dah lah kita naik, suamiku naik, dah dia yang sopirnya itu naik ke kursi depan, itu nutup pintu yang tidak biasa guys, jadi kayak bung juga, setan lah, kayak iblis gitu sopirnya, gampang banget emosi. Aku bersyukur banget tinggal di Indonesia ya, orangnya tuh peduli ya. Kalau di Indonesia kan sopir, namanya juga sopir taksi ya, tetap turun. Kalau kita tahu kita bawa barang banyak kan turun, terus bukain bagasi ya, atau kalau enggak ya bantuin. Kalau orang Indonesia kan gitu ya guys. Kalau ini enggak guys, kalau taksi di sini enggak ada yang namanya bantuin ngangkatin, boro-boro bukain bagasi aja enggak mau. Oh, sebelum itu juga pernah ada kejadian guys, aku naik taksi di Shanghai ini juga ya. Jadi dari mall, aku, mertuaku, suamiku sama Cece sama aku. Berarti berapa orang? 5 orang kan ya guys, berarti sama Cece. Itu kita ditolak guys sama taksinya. Kita udah masukin barang ke bagasi, udah masuk mobil. Kita ditolak gara-gara kita 5 orang. Termasuk Cece 5 orang. Katanya nggak boleh, 5 orang tuh nggak boleh. 6 orang tuh termasuk sopirnya ya. Itu nggak boleh. Yaudah, otomatis kita turun lagi, nurunin barang lagi, terus cari taksi lagi. Gila ya guys. Oh, lanjut lagi ya, ini lanjut yang hari ini ya. Dan itu sopir taksinya, naiknya nggak karuan guys, ngebut gitu guys, kayak orang emosi gitulah, kayak orang marah lah. Singkat cerita kita udah sampai tujuan kita buat makan malam. Karena aku maunya makan malam deket hotel aja, aku nggak karena awalnya suamiku tuh minta makan di mall lain, jadi kita harus pindah mall lain gitu loh. Aku nggak mau, aku udah bad mood. Terus akhirnya kita makan di deket hotel, berhentilah. Terus habis itu kita makan malam lah guys. Tapi kita nggak, ini juga ini tempat makan nih, gila nih. Kita beli kayak gulai sapi gitulah guys, gulai sapi tapi ada tulangnya, jadi kayak tulang iga gitu loh guys, tulang iga sapi dimasak gulainya orang Cina pokoknya. Dah
Kalian tahu nggak, yang kita nunggu tuh lama banget makanannya, sekitaran lebih dari setengah jam pokoknya. Lebih dari setengah jam. Yang datang apa guys? Kayak tulang yang gede banget. Jadi makan itu bener-bener susah guys. Gede pol. Ikannya tuh gede pol, iga sapi. Sak pangkal-pangkalnya gini loh. Jadi susah makannya. Cuman 3 biji 300.000. 3 biji 300.000 guys. Jadi sebiji 100.000. Kita cuman beli tulang, dagingnya sitik pol. Itu aduh, sedih pol. Ya kita makan nih, susah kan makannya, susah. Dagingnya dikit, alot, mahal. Jadi mau nggak mau tetap harus dimakan habis, orang mahal loh. Udah nih kita selesai makan ya guys. Singkat cerita, kita selesai makan, kita harus balik hotel kan. Jalan kaki lah kita ke hotel sekitar 1 kilometer mungkin, 1 kilo. Jadi dari tempat makan itu ke hotel tuh 1 kilometer. Kita jalan kaki guys, masih tengah jalan nih guys, masih jalan kaki di tengah jalan, di pertengahan jalan menuju ke hotel nih. Suamiku nginjek tai anjing. Padahal dia hari ini pakai sepatu baru. Jadi baru beli kemarin, baru dipakai hari ini. Dia nginjek tai anjing. Aduh, nggak habis pikir aku. Aku cuma bisa ketawa, dia nginjek tai anjing. Aku cuma bisa ketawa, kayak nggak tahu gimana. Pokoknya hari ini tuh kayak kita udah capek, barang hilang, ketemu sopir taksi gila, suamiku tambah lagi nginjek tai anjing, makan juga nggak enak. Udahlah, terus sampai di hotel, udah aku cerita sama mama mertua, suamiku cerita sama mama mertuaku hari ini gimana. Mereka cuma bisa ketawa guys, ngakak. Jadi aku ini bikin videonya pakai, untung banget di iPad anakku tuh ada akun YouTubeku guys. Kalau enggak aku enggak bisa upload mungkin. Karena akun YouTube kan pakai Google, sedangkan Googleku tuh kan 2 verifikasi kan guys, harus pakai nomor telepon juga. Jadi harus verifikasi dari HP ku. Sedangkan HP ku hilang, jadi aku nggak bisa pakai HP-nya suamiku buat buka YouTube. Untung aja ini di iPad anakku tuh pakai akun YouTubeku. Jadi ini mungkin aku bisa, tapi aku minta maaf kalau kualitas videonya agak jelek ya. Karena ini aku pakai iPad guys. iPad-nya kurang bagus, apalagi kamera depan. Jadinya mungkin agak ngeblur gitu. Aku ya gitu deh guys ceritaku hari ini, kejadian-kejadian yang tidak enak ini menimpa diriku. Tapi aku bersyukur banget aku tinggal di Indonesia ya. Karena menurutku walaupun Indonesia nggak semaju di Cina ya, tapi orang-orangnya tuh seenggaknya care gitu loh guys. Kalau di sini tuh ya nggak ada orang yang kasih senyum kayak gini, baru-baru nggak ada. Semua orang di sini menurutku wajahnya serius-serius guys, kayak galak-galak. Ya ampun, orang sini tuh galak-galak guys. Menurutku sadis-sadis malahan. Jarang aku tuh ketemu orang yang maksudnya ramah gitu tuh jarang. Apalagi di hotel ya guys. Di hotel kan kalau di Indonesia, kalau kita papasan seenggaknya hai, tuh nunduk gini, atau seenggaknya dibukain pintu gitu ya. Kalau di sini enggak guys, boro-boro disapa, bukain pintu kayak enggak kok. Kalau ketemu, kalau kita baru masuk lobby harusnya kan kayak halo, atau
selamat malam, selamat pagi gitu ya. Kalau di sini nggak ada guys. Udah kan masuk ya, urusan. Kalau untuk keramahan emang Indonesia emang lebih bagus guys, menurutku ya. Di sini tuh kayak jiwa untuk apa? Sesama manusianya tuh menurutku kurang. Jadi aku kayak tadi tuh aku sempat mikir ya guys. Wah, nek aku kena apa-apa ya di sini, aku nggak yakin 100% bakalan ada orang yang nolongin. Kayak jiwa kemanusiaannya tuh kayak nggak ada gitu loh guys, jarang yang punya. Oke guys, sekian cerita aku hari ini. Hari yang kurang bagus hari ini. Aku nggak mau hari sial karena aku bilangnya ini hari yang kurang bagus aja buat aku. Jadi mungkin beberapa hari ke depan aku nggak bisa upload video karena aku juga nggak bisa beli HP di sini guys. Karena kalau aku beli HP di sini nggak bisa dipakai di Indonesia. Jadi kayak ya mungkin bisa tapi harus pakai bayar pajak gitu yang mahal banget. Aku tanya temanku tadi, kan temanku ada yang suaminya tuh kerja di bea cukai gitu kan. Aku tanya kalau aku beli HP di luar negeri tak bawa ke Indonesia gimana, katanya susah. Bisa tapi harus bayar pajak agak mahal gitu. Jadi mending kamu beli di Indonesia aja, temanku bilang gitu. Udah guys, mungkin aku pakai HP lamanya suamiku aja nanti buat komunikasi sama orang tuaku juga. Kita lihat ke depannya nanti gimana. Nanti aku bikin video lagi ya. Aku masih mau bikin konten tentang cerita aku ketemu sama suami aku sampai menikah dan punya anak. Oke? Oke guys, thank you for watching my video. Bye bye.